Shalom keluarga damai. Di pagi yang penuh kasih ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan dalam sapaan damai sejahtera. Kiranya renungan ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua dalam menjalani hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas pagi yang baru ini. Kami datang dengan hati yang terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami dalam perenungan ini agar kami memahami kebenaran-Mu yang membebaskan dan hidup dalam terang kasih-Mu. Amin. Jemaat damai, ada kebenaran utama yang kita yakini sebagai seorang Kristen, yaitu kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang menjelma menjadi manusia untuk membebaskan umat manusia dari dosa. Seperti dalam firman Tuhan dalam Yesaya 42 ayat 6 dan 7 yang mengatakan, "Aku Tuhan telah memanggil engkau dalam kebenaran dan memegang tanganmu dan menjaga engkau. Aku menjadikan engkau menjadi perjanjian bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi bangsa-bangsa, untuk membuka mata orang buta, untuk mengeluarkan orang yang terbelenggu dari penjara, dan orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah tahanan." Kebenaran Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat manusia adalah inti dalam iman Kristen. Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, melainkan firman Allah yang menjadi manusia. Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, Yesus memiliki kuasa untuk mengampuni dosa, mengalahkan maut, dan membuka jalan keselamatan bagi semua yang percaya kepadanya. Dalam perannya sebagai juru selamat, Yesus menanggung hukuman dosa kita di kayu salib, sehingga kita dapat diperdamaikan dengan Allah. Melalui kebangkitannya, Dia mengalahkan kuasa dosa dan maut, memberikan kita harapan untuk hidup baru dan kekal. Kebenaran penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah penggenapan perintah Allah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Melalui karya keselamatan ini, Allah menunjukkan kasih-Nya yang tak terbatas dan rencananya yang sempurna untuk memulihkan hubungan manusia dengannya. Jemaat damai, Allah melalui Yesus yang datang ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan. Dalam Markus 3 ayat 34, ketika Yesus mendarat, Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dalam ayat itu kita melihat belas kasihan Yesus kepada orang banyak yang digambarkan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Kita semua adalah domba-domba itu. Tanpa Yesus, kita hidup dalam kutukan dosa dan berada di bawah hukuman. Namun karena belas kasihan-Nya, Yesus datang untuk menggantikan kutukan itu dengan anugerah, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Inilah pembebasan sejati, keluar dari maut menuju kehidupan yang kekal. Jemaat damai dikasihi Tuhan, jika kita melihat di sekitar kita, banyak sekali ketimpangan kehidupan secara sosial, pendidikan, dan kesempatan hidup layak. Masih banyak orang yang harus berjuang mendapatkan kehidupan yang lebih baik, bahkan berjuang untuk mencukupi kehidupan dasar sehari-hari. Masih banyak anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk belajar dan bersekolah. Masih banyak orang sakit membutuhkan perawatan lebih untuk sembuh, namun kesulitan mendapatkan akses obat, dokter, dan vaskes yang sesuai. Mereka semua terkungkung dengan masalah hidup yang berat dan membutuhkan kebebasan. Di sisi lainnya, bumi di tempat kita hidup saat ini, kondisinya semakin memburuk.
Iklim sangat mudah berubah seketika. Musim hujan dan panas tidak menentu lagi. Tidak seperti yang kita pelajari saat di sekolah dulu. Bencana alam terjadi dengan masif dan seketika, membuat banyak korban jiwa dan harta. Kejahatan ekonomi dan sosial dilakukan tanpa malu oleh banyak orang berkuasa. Semua dilakukan demi mencari kekayaan. Mereka menutup mata atas penderitaan masyarakat banyak. Bahkan ratusan korban jiwa tidak mengusik hati mereka. Mereka sudah hilang belas kasihan dari jiwa manusia saat ini yang rela merenggut kebebasan sesama. Namun karena anugerah Allah, kita telah mendapatkan pembebasan hidup. Kita harus merespon permasalahan sekitar dengan cepat dan penuh kasih. Pembebasan yang dianugerahkan oleh Allah untuk kita bukanlah akhir dari perjalanan kita. Setelah kita dibebaskan, kita dipanggil untuk memiliki belas kasihan seperti Yesus. Kita diajak untuk melihat orang lain dengan mata kasih, bukan penghakiman. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa kebenaran yang membebaskan kepada sesama. Sebagai umat yang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi kasih serta keselamatannya kepada dunia di sekitar kita. Mulai dari jemaat dan saudara seiman, kita bisa mulai dengan memperhatikan anggota jemaat yang sedang bergumul, mendoakan mereka, mengunjungi mereka, atau sekedar mendengarkan cerita mereka dengan empati adalah bentuk belas kasihan yang nyata. Meluas ke masyarakat sekitar, kita bisa menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan sederhana, seperti membantu tetangga yang kesulitan, bersikap ramah kepada orang asing, atau menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas di tempat kerja. Untuk bumi dan alam tempat kita hidup, kita bisa menunjukkan rasa syukur atas kasih Kristus melalui tindakan sederhana seperti menjaga kelestarian alam, peduli pada penghematan energi, mengurangi sampah dan memakai bahan-bahan daur ulang untuk menunjukkan kepedulian kita atas kelestarian lingkungan dan mewariskan alam bagi anak cucu kita. Sikap belas kasihan Yesus harus kita teladani. Kita harus meningkatkan kepedulian dan kepekaan hati kita untuk menjangkau sekitar. Tindakan nyata dari kita diperlukan oleh jemaat, masyarakat, dan bumi ini agar kebenaran dan kebebasan tersampaikan lebih luas lagi. Mari kita membuka kerinduan kita untuk hidup dalam kebenaran yang membebaskan. Jangan simpan kebenaran itu hanya untuk diri kita sendiri. Ajaklah orang lain untuk mengalami hidup yang sama, hidup yang penuh pengampunan, kasih, harapan yang meluap bagi semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah membebaskan kami dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Kami berdoa agar Engkau memakai kami untuk mewartakan kebenaran ini kepada semua orang di sekitar kami. Jadikan kami alat kasih dan belas kasihan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.